Berikut adalah langkah-langkah membuat rajutan dari alas yang terbuat dari kulit. Di sini saya menggunakan dua benang yang berbeda, benang rajut polycherry ya. Memang ada keluaran polycherry, ya sekalian promosi ya. Memang ada polycherry yang multicolor ya, 3-4 warna. Tapi di sini saya sengaja menggabungnya ya, dua warna yang hampir sama, yaitu merah muda terang dan merah muda gelap. Oke, jadi di sini ukuran dari alas tas ini kalau tidak salah itu 27 cm kurang lebih ya. Ya, jadi di sini saya menggunakan dua benang yang harusnya jarumnya agak besar ya. Tapi karena satu dan lain hal, saya menggunakan yang kecil, ya sekaligus mencobai diri sendiri gitu ya. Panjang sabar nggak di sini, karena jarum kepala hooknya kecil ya, jadi benangnya sering nyangkut gitu ya. Itu yang membuat lambat, tapi overall aman lah. Nanti saya ganti. Di sini biasanya saya membuat yang ini dulu ya. Saya seperti membuat sulaman untuk bagian pinggir-pinggirnya semua, dengan jarak per lubang ya. Di situ saya tidak terlalu mengencangkan, karena nantinya pada langkah berikutnya saya akan membuat pada setiap jarak yang ada itu 2-3 stitch stitch. Nah, ini saya sudah sampai di bagian akhir ya, sudah bertemu dengan langkah awalnya. Nah, di sini biasanya kita akan membuat ini sebagai penanda ya, sudah selesai ya. Di sini saya gabungkan dari lubang yang awal tadi ya. Saya akan tutup stitchnya ya. Kemudian saya buat 3 rantai ya, 3 rantai. Mohon maaf kalau terlalu ke atas ya. Oke, nah sekarang di setiap jarak itu saya akan membuat stitchnya di situ double. Untuk setiap interval kita bilang, untuk setiap jarak lubang yang tadi ya, itu saya membuat 2 stitch ya, kecuali nanti pas bagian lengkungan. Jadi ini ada 4 sudut, nanti di bagian lengkungannya ya, baik itu sudut yang ini tadi, karena saya harus nutup ya, jadi saya tidak belum kebetulan pas buka tadi itu di bagian datar ya. Nanti ada pada bagian lengkungan, nanti saya buat 3. Kenapa saya buat 3? Supaya mengimbangi ya, karena nanti semakin naik ke atas itu dia semakin padat ya, dan akan menarik. Jadi sengaja di bagian lengkungannya itu saya membuat 3 stitch.
Baik, di sini kita sudah sampai di pinggir ya, pada bagian lengkungan. Jadi di sini saya membuat 3 ya. Tadi secara keseluruhan juga saya sudah buat 3 ya untuk lengkungannya, supaya nanti tidak terlalu tarik menarik. Ini karena kepala hooknya kecil ya, jadi benangnya nyangkut terus. Biasanya untuk benang double yang double seperti ini, saya biasanya menggunakan kepala 4 ya. Ini saya menggunakan kepala 2 hook dengan ukuran 2 ya, harusnya 4. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan langkah pertama. Saya sudah mengikatnya. Nah, di sini saya hanya buat 2 rantai ya. Kenapa? Supaya tidak terlalu besar ya. Dan di sini saya akan di permulaan tadi saya memberikan benang yang lebih ya. Biasanya saya lakukan itu pemula juga ya, keseringan ya. Ya, untuk membuat lebih baik ya, daripada nanti misalnya ada sesuatu dan kurang. Nah, di sini saya tidak mengguntingnya, tetapi pada stitch kedua ya, di sini saya akan menggunakannya gitu ya. Jadi ketika saya mengambil dan ketika saya stitch itu saya meletakkannya di bagian atas, jadi dia tertutup hingga nanti di bagian ujung ya, di bagian ujung. Nah, biasanya itu di tahap finishing ya, tahap finishing. Karena ini benang polycherry ini berbeda ya dari benang yang lain, jadi untuk menggunting atau memotongnya tidak menggunakan gunting ya, karena akan terlepas. Karena di sini saya menggunakan yang lapis 3 ya, kalau tidak salah. Jadi akan terbuka. Oleh sebab itu untuk mengguntingnya harus menggunakan ini apa kita bilang, pemantik ya, api ya. Jadi nanti di bagian akhir tahap finishing kita akan ya membakar ujungnya, kemudian melekatkan ya. Jadi ya benangnya gampang terbakar ya. Jadi kalau bisa tasnya dijauhkan dari api ya. Oke, jadi ini benang awal tadi sudah mau habis ya, sudah hampir mendekati bagian ujung ya. Kenapa tidak digunting? Sebenarnya bisa sih, tapi bagi saya ndak usah ditambahkan. Di situ akan menambah ini ya, kekuatan tersendiri gitu ya, ketebalan dah pada bagian benang itu. Di sini alas benangnya, alas tasnya tipis ya dan elastis, jadi bisa di bengkokkan. Oke, ini sudah mendekati akhir ya. Di sini saya tetap menggunakan sampai nanti tidak bisa terjangkau lagi ya. Tersisa ya 2 bagian ya. Oke, demikian ya penjelasan singkat ya untuk membuat tas rajut dari alas bahan seperti ini ya. Ini salah satu langkahnya ya.
Ada langkah yang pernah juga saya buat, itu dari lubang-lubangnya langsung saya buat stitchnya ya, jadi tidak merata seperti ini ya. 2 langkah yang saya tahu gitu ya. Mungkin nanti saya juga bisa belajar lagi kalau ada langkah-langkah yang baru. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.